Pemirsa, Masjid Al-Aqsa dikenal sebagai masjid yang menjadi jembatan penghubung Islam dengan warga etnis Tionghoa. Ornamen yang khas seperti kelenteng pada bangunan masjid dibuat agar umat Tionghoa tidak canggung saat masuk ke dalam masjid ini. Terdapat sebuah bangunan berbentuk ruko berlantai 4 di Jalan Al-Aqsa, Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Siapa sangka bangunan itu adalah masjid yang didirikan warga keturunan Tionghoa bernama Masjid Al-Aqsa. Bentuknya tidak seperti masjid pada umumnya yang dilengkapi kubah dan menara. Bangunan Masjid Al-Aqsa berbaur dengan ruko dan berarsitektur khas Tionghoa. Bahkan tampak seperti kelenteng atau tempat ibadah umat Konghucu. Karena corak pada bangunan masjid yang berwarna merah dan kuning, serta adanya lampu lampion khas Tionghoa yang menghiasi masjid. Berdirinya Masjid Al-Aqsa tak terlepas dari sosok Oe Cheng Hin atau kerap dikenal sebagai Karim Oe, seorang mu'alaf beretnis Tionghoa yang membantu memperjuangkan bangsa Indonesia dari penjajah kala itu, yang juga sebagai salah satu tokoh agama. Dari keteladanan sosok Haji Karim Oe, para sahabat dan anak dari Karim Oe, Ali Karim Oe mendirikan Yayasan Karim Oe. Kemudian yayasan ini mendirikan Masjid Al-Aqsa yang awalnya berfungsi sebagai pusat informasi untuk warga Tionghoa mengenal Islam. Pak Karim Oe gitu. Pak Karim Oe itu di Indonesia itu dikenal sebagai pejuang. Dia keturunan Tionghoa, pejuang bersama Bung Karno semasa penjajahan itu seorang pejuang. Beliau juga seorang bisnismen yang cukup sukses ya, karena beliau yang mendirikan BCA pertama kali. Dan dia juga mu'alaf, tapi dalam waktu singkat dia menjadi tokoh agama. Dia sudah menjadi pimpinan Muhammadiyah. Nah, begitu beliau meninggal tahun 1988, 19 sahabat-sahabatnya itu bersepakat mendirikan yayasan. Salah satunya putranya beliau, Pak Ali Karim Oe itu bersepakat bikin yayasan pakai nama beliau. Itu tadi dalam rangka kita menyampaikan informasi Islam pada kalangan Tionghoa. Bangunan Masjid Al-Aqsa tidak hanya berarsitektur khas Tionghoa saja. Masjid ini juga dilengkapi dengan kaligrafi berisi potongan-potongan ayat Al-Quran yang ditulis dengan gaya tulisan Mandarin. Lokasi Masjid Al-Aqsa yang dibangun di kawasan pecinan dengan gaya arsitektur Tionghoa ini dipilih agar warga beretnis Tionghoa yang baru mau mengenal Islam tidak merasa canggung saat masuk ke dalam masjid. Supaya mereka merasa nyaman aja untuk datang ke sini, sehingga mereka merasa bukan datang ke masjid gitu ya. Mereka datang ke masjid tapi tidak merasa di masjid gitu. Nah, setelah itu mereka berdiskusi tentang agama Islam, tanya-tanya tentang Islam. Di situ biasanya mereka akan terbuka, mendapat hidayah. Kadang-kadang bahkan ini sudah lama mungkin dapat hidayah, tapi pengen bersyahadatnya di mana, mereka masih ragu-ragu. Sehingga begitu ada masjid yang seperti ini, mereka dengan senang hati datang. Hadirnya Masjid Al-Aqsa ini membuat perkembangan Islam di kawasan pecinan semakin berkembang. Sudah ada ribuan warga Indonesia beretnis Tionghoa yang berkunjung, mulai dari belajar mengenal Islam hingga memutuskan memeluk agama Islam atau menjadi mu'alaf. Kehadiran Masjid Al-Aqsa di tengah-tengah kawasan pecinan diterima dengan baik dan tidak pernah mendapatkan perlakuan diskriminatif dari lingkungan sekitar. Merasa sangat bermanfaat keadaannya Masjid Al-Aqsa ini, yang tadinya mungkin lingkungan sini nggak begitu dikenal, sekarang bisa dikenal sampai keluar negeri juga bisa kenal, ada nama Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa itu satu hal yang sangat mereka ikut bangga juga dengan keadaan Masjid Al-Aqsa. Di samping kita juga memang ada kegiatan-kegiatan kita yang mencoba berbagi dengan saudara kita dari kalangan yang mungkin perlu dibantu di sini, seperti kita bagi-bagi sembako, kita kalau mereka dapat tertimpa bencana, kebakaran, kebanjiran, kita bantu dengan kita berikan bantuan. Itu sebenarnya mereka merasa ya keberadaan kita nggak ada masalah bagi mereka ya, mereka sangat senang sekali. Kini Masjid Al-Aqsa sudah berkembang dan melebihi ekspektasi menjadi jembatan penghubung bagi warga dunia mengenal ajaran Islam. Selain di Jakarta, Masjid Al-Aqsa II juga didirikan di Bandung, Jawa Barat untuk menyebarkan syiar Islam ke seluruh penjuru. Devri Novaldi,
Arisandi, JPM TV.